teman pemilih, jumpa lagi dengan saya di podcast KPU Kabupaten Ketawaringin Barat dengan saya Rizky Prasasti Wulandari yang akan membawakan tema Kilas Balik Logistik Pemilu dan Pemilihan tahun 2024. Hari ini kita bersama dengan Ketua KPU Kabupaten Ketawaringin Barat, Pak Haidir. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Izinkan saya untuk memperkenalkan secara singkat, Pak Haidir ini adalah Ketua KPU Kabupaten Ketawaringin Barat, menjabat sekitar 2 periode ini, betul Bapak? Ya, betul. Untuk saat ini ada di divisi KUL ya Pak? Iya, Ketua sekaligus sebagai divisi KUL. Keuangan Umum dan Logistik ya Pak ya. Kalau boleh tahu ya Pak, sebelum terjun ke komisioner KPU ini, sebelumnya pekerjaannya apa Pak? Baik, terima kasih. Saya ini berasal dari guru ya. Kemudian terakhir jadi kepala sekolah. Dan saya lama jadi kepala sekolah itu. Ada 17 tahun hitungannya. Jadi kepala sekolah, kemudian pada tahun 2018 kebetulan ada yang menginfokan bahwa akan ada pendaftaran sebagai komisioner KPU. Nah, kemudian dengan berbagai macam pertimbangan saya mencoba untuk mendaftar dan alhamdulillah ya di tahun 2018 maksud saya menjabat sebagai komisioner KPU ya. Waktu itu hanya 3 orang. Saya, kemudian Bu Wahida, kemudian Bu Puji. Nah, kebetulan waktu itu pada saat kita dilantik dan saat itu terpilih Bu Wahidah ya sebagai ketua, tapi hanya selama 1 bulan. Karena beliau saat itu diterima menjadi anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian kami melakukan pemilihan sebelum Bu Wahidah meninggalkan KPU dan saya terpilih sebagai ketua dan alhamdulillah sampai sekarang saya menjabat sebagai ketua KPU Kabupaten Ketawaringin Barat. Oke. Berarti sebelumnya kan Bapak ini ASN ya Pak ya? ASN, betul ASN. Untuk saat ini cuti atau pensiun dini? Ya, karena aturan bahwa kalau kita menjabat sebagai anggota KPU jangan yang berlatar belakang PNS itu harus melakukan cuti di luar tanggungan negara. Nah, jadi saya sudah cuti kurang lebih 7 tahun lebih ya, sudah 7 tahun lebih cuti dari PNS saya karena saya sebagai komisioner dan sekaligus ketua KPU Kabupaten Ketawaringin Barat. Begitu ceritanya. Dari yang saya tahu ya Pak, di setiap kabupaten atau satker itu kalau komisionernya kan cuma menjabat sekitar 2 periode. Betul. Nah setelah 2 periode ini selesai, kira-kira rencananya mau lanjut ASN-nya kah atau seperti apa? Nah ini saya juga ya masih belum tahu ini ke depannya seperti apa, karena kalau melihat dari priorisasi kan saya berakhir di bulan Juni tahun 2028. Ya. Nah apakah nanti saya kemana? Nah nanti lihatlah nanti ya seperti apa. Karena godaan-godaan misalnya ya kawan-kawan partai politik sudah menggoda-goda itu, ada sudah yang menggoda-goda saya supaya bisa terjun ke politik. Artinya mungkin saatnya nanti pemilu di 2029 ya mereka mengajak saya untuk menjadi caleg. Nah, tapi masih belum saya pertimbangkan dengan sebaik-baiknya nanti seperti apa, apakah saya kembali ke ASN atau nanti ke politik atau mungkin nanti saya melanjutkan ke KPU satker lain. Ya KPU yang di provinsi atau di Bawaslu kan nyebrang ya. Nanti kita lihatlah. Ini masih belum saya putuskan secara secara serius tentang hal ini. Lihatlah nanti perkembangan di tahun 2028. Dari sekian belas tahun berkarir kan jadi guru, sempat jadi kepala sekolah juga, tapi kenapa terpikirkan untuk mencoba komisioner? Ya, karena bagi saya itu ini pekerjaan hobi ya. Hobi. Termasuk salah satu yang saya hobi, begitu ya. Karena saya sebagai PNS, saya mau terjun langsung ke politik itu kan masih mikir ya. Ya,
yang mengurusi masalah politik ya di KPU. Akhirnya saya sampai di KPU ini, begitu ceritanya. Nah, itu jadi hobi itu kadang juga menyebabkan kita terjun langsung ke persoalan atau pekerjaan-pekerjaan yang kaitan dengan politik. Itu yang menjadi atau mendorong saya sehingga saya terjun di atau mendaftar di KPU dengan tentu persetujuan dari keluarga juga. Walaupun memang di ASN saat itu juga benarnya harapan untuk berkarir lebih bagus juga ada, tapi saya lebih memilih ke KPU karena sekali lagi karena itu termasuk yang saya sukai pekerjaannya. Selama 2 periode ini, berarti kan Bapak sudah menjalani sekitar 2 pemilihan ya di Ya 2019 betul. dan 2024. 2000 ya, Ya, betul. tantangan-tantangannya yang ada di kepemiluan di 2019 dan 2024 untuk logistiknya sesuai dengan divisi Bapak itu apa ya Pak tantangannya? Secara umum, Ya. saya pikir tidak ada tantangan-tantangan yang berarti. Hanya memang biasanya untuk logistik pemilu itu tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kadang ada kendala, misalnya ya tentang surat suara. Surat suara itu kadang yang mestinya sesuai tenggat waktu kita misalnya tanggal sekian gitu kan, tiba-tiba berubah. Atau ada logistik lain yang tiba-tiba setelah kita setelah kita persiapkan ternyata masih kurang dan sebagainya. Nah itu yang menjadi tantangan terberat selama 2 periode saya di KPU itu. Nah di pemilu 2019 memang waktu itu jumlah TPS kita banyak ya, banyak, dan saat itu gudang kita juga sangat terbatas. Nah itu pengelolaan logistiknya sangat rumit menurut kami ya, sangat rumit sehingga kami berjibaku di injury time pelaksanaan pemilu saat itu. Ditambah lagi pada saat kita mendistribusikan itu 1 hari sebelum hari H sampai malam pukul 11 kalau tidak salah, dalam keadaan hari hujan lebat. Jadi kami itu alhamdulillah dibantu oleh kawan-kawan TNI dan polisi dan Polri. Jadi mereka bersama-sama kami membantu untuk mendistribusikan logistik ke setiap TPS, terutama waktu itu yang belum terdistribusikan adalah di perkotaan. Jadi memang saat itu kami mendahulukan untuk logistik di TPS-TPS yang jauh dari KPU. Akan tetapi ternyata Arsel itu kan pemilihnya TPS-nya kan paling banyak. Nah ternyata hari hujan begitu ya, kemudian tenaga kita terbatas. Ya untungnya tadi ya, saya sangat berterima kasih sekali waktu itu dengan kawan-kawan TNI Polri yang dengan sigap ya dan secara maksimal membantu kita untuk melakukan pendistribusian logistik sehingga target kita yang malam itu harus didistribusikan semua alhamdulillah tercapai. Walaupun dengan keadaan yang ya menurut saya sangat luar biasa ya. Kita dalam keadaan yang capek, tertekan ya. Kemudian juga di tengah-tengah cuaca yang tidak kondusif, sehingga itu menurut saya tantangan yang sangat besar. Beda dengan pemilu di 2024, itu agak lebih, menurut saya lebih ringan sedikit ya dibanding pemilu 2019. Kenapa saya katakan ringan? Karena gudang kita sangat memadai ya. Kita nyawa gudang bulog, ditambah punya kita gudang sendiri gitu kan. Nah, sehingga pengaturannya lebih mudah dibanding di pemilu 2019. Artinya ruang gerak kita untuk melakukan setting, kemudian pengepakan dan pendistribusian itu relatif lebih mudah dan cepat gitu ya. Si cuaca juga mendukung, kemudian tenaga juga mendukung, sehingga menurut saya dibanding pemilu 2019 dan 2024 itu lebih mudah ya, lebih ringan
di pemilu tahun 2024 itu menurut saya. Dari setiap perjalanan ini kan ada peran besar pengelolaan logistik Ya. di dalam penyelenggaraan di pemilihan 2024. Peran besarnya itu apa aja Pak dalam pengelolaan logistik? Ya, dalam pengelolaan logistik itu yang pertama memang itu harus ada perencanaan yang bagus. Perencanaan yang bagus itu artinya kalau kita merencanakan logistik tentu kita harus menetapkan dulu DPT-nya. Setelah DPT kita tetapkan jumlah TPS-nya. Nah, setelah itulah dasar kita untuk merencanakan pengadaan logistik pemilu. Nah, peran besar dalam hal ini tentu ya kita semua ya sebagai penyelenggara di kawan-kawan di KPU baik itu komisioner maupun sekretariat bersama-sama untuk merencanakan, mempersiapkan, mengadakan dan mendistribusikan, menyimpan dan mendistribusikan logistik itu. Dan saya pikir semua punya peran yang sama-sama besar ya di dalam penyelenggaraan di pemilu tahun 2024. Sehingga alhamdulillah di pemilu 2024 kemarin menurut saya kejadian-kejadian pada saat hari H pelaksanaannya tidak begitu banyak, misalnya yang kurang surat suaranya ataupun yang tertukar, alhamdulillah tidak ada ya. Yang kurang ada tapi masih bisa tertutupi dengan langkah cepat kita untuk mengantisipasi segala macam kekurangan itu menurut saya. Pemilihan 2024 itu kan serentak nih Pak. Ya. Jadi harusnya kan memang lebih hektik, lebih sibuk dibandingnya sebelum-sebelumnya. Tapi karena sudah ada gudang yang memadai, tapi sebenarnya untuk para pelaksana, orang-orang ini sebenarnya keteteran nggak sih Pak dalam menjalankannya? Karena kan serentak nih. Ya, kalau dikatakan keteteran tidak. Cuman kan kita kemarin alhamdulillah ada kelonggaran ya untuk merekrut tenaga tambahan yang membantu dalam pengelolaan logistik, terutama di gudang ya. Sehingga di pemilu 2024 seperti saya katakan di awal tadi, itu menurut saya lebih ringan dibanding di pemilu 2019 yang memang tenaganya terbatas, kemudian gudangnya juga sangat terbatas, cuaca juga cukup luar biasa saat itu ya. Tidak luar biasanya itu ya tadi hujan ya. Beberapa hari menjelang itu cuacanya tidak baik. Nah, sehingga lebih berat tantangannya di tahun 2019. 2024 saya pikir tidak begitu ya. Kemudian menurut saya juga karena saya lebih memahami juga di dalam pengelolaan logistik di pemilu 2024, jadi hal-hal yang kekurangannya di 2019 bisa tertutupi di pemilu 2024 itu. Evaluasi ya Pak? Iya, itu bagi saya sendiri begitu. Dalam logistik itu yang dibutuhkannya, logistik utamanya apa? Kayak pemungutan dan perhitungan itu apa? Misalkan bilik suaranya kah? Atau dokumen-dokumen apakah? Ya, di dalam pemungutan ataupun pemilihan, baik itu pemilu maupun pemilihan, yang paling utama itu kan surat suara. Ya. Kemudian yang kedua ya tentu kotak suaranya. Kemudian setelah itu ada bilik, ada dokumen-dokumen lain seperti apa nih namanya ini rekap ya atau salinan ya. Nah, itu hal-hal yang sangat penting di dalam penyelenggaraan pemilu dan itu tidak boleh diabaikan, tidak boleh kurang ya. Kalau salah satu saja itu tidak ada atau tidak tersedia, maka pemilu kita dianggap cacat ya. Nah, tapi yang paling utama yang harus kita perhatikan itu adalah surat suara. Karena surat suara itu menentukan ya
menentukan sekali terlaksana atau tidak terlaksananya pemungutan suara di satu TPS, ya. Nah, makanya surat suara ini kan sedemikian rupa didesain, ya. Kemudian eh, desainnya itu tidak mudah, ya. Sudah kita desain, kita verifikasi, ya, beberapa kali itu, ya. Kita sampaikan ke masing-masing partai politik, ya, apakah itu sudah sesuai, baik itu nama, kemudian gambar, ya, karena harus sesuai betul-betul harus sesuai sekali gitu, ya. Nama misalnya, kalau misalnya nama Haidir gitu, ya, misalnya harusnya pakai C itu pakai H, Anda pakai K misalnya. Nah, itu satu kesalahan yang fatal dan itu harus dicetak ulang, ya. Nah, hal-hal semacam itu harus diperhatikan. Bahkan titik, koma, nama, ya, gelar segala itu juga harus diperhatikan. Makanya beberapa kali kita lakukan verifikasi terhadap partai politik ataupun para calon, apakah sudah sesuai atau tidak. Kalau misalnya belum sesuai, maka kita desain lagi. Kita harus sesuai benar-benar sesuai dengan nama yang bersangkutan serta gelar maupun kepada yang masing-masing calon atau yang bersangkutan. Ini yang harus betul-betul kita lakukan itu, ya. Tidak boleh sembarangan, tidak boleh asal-asal begitu, ya. Dan itu kalau terjadi berarti kita lalai di dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan pemilu ataupun pilkada. Tidak boleh ada kekeliruan sedikit pun, Iya, ya Pak, ya. tidak boleh. Titik, koma sekalipun itu tidak boleh, ya. Salah titik saja, salah koma saja begitu. Misalnya harusnya koma, kita kasih titik, ya juga salah itu, ya. Sangat-sangat bekerja keras sekali. Iya. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan logistik itu kita aja atau dari pihak luar? Ya, kalau di dalam pengelolaan murni dari kita. Tapi untuk pengawasan kita ada Bawaslu, ada pihak kepolisian, ada TNI atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan pemilu ataupun pilkada. Nah, karena kalau pemilu dan pilkada itu banyak lembaga yang berkepentingan, ya, untuk supaya pemilu itu bisa berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan aturan, ya. Karena kalau melanggar undang-undang ataupun aturan maka tentu berdampak pada legalitas pemilu itu sendiri, juga berdampak kepada penyelenggara pemilu, ya. Ya, jadi di dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada banyak pihak yang berkepentingan, ya. Nah, yang saya mengawasi secara melekat diantaranya adalah Bawaslu. Jadi Bawaslu itu apapun yang kita lakukan, mereka akan mengawasi, termasuk di dalam pengelolaan logistik, ya. Pada saat kita misalnya men-set atau men-setting itu, ya, pada saat kita mengepak, mereka secara intent mengawasi itu, ya. Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, tentu ada yang namanya rekomendasi ataupun teguran, ya, dari Bawaslu terkait dengan pengelolaan logistik itu. Itulah yang berkepentingan di dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada. Menjelang tahapan, biasanya pegawai-pegawainya ini kan bekerja lebih ekstra dibanding tahun-tahun sebelumnya kan, Pak. Itu beneran bisa sampai malam banget ngerjainnya? Oh ya, kalau di PKPU itu kan kalau sudah tahapan maka sudah tidak ada kalender, ya. Sudah tidak ada kalender. Kalau hari-hari biasa seperti ini masih ada tanggal merah, masih ada hari libur, ya. Tapi kalau sudah tahapan, apalagi di tahap-tahapan si inti itu sudah tidak ada lagi istilah tanggal merah, ya. Tidak ada lagi bekerja hanya jam 8 sampai jam 4 misalnya, atau jam 7 sampai jam 4, tapi 24 jam. Makanya semboyannya itu adalah KPU melayani 24 jam, ya. Artinya pekerjaan kita itu tidak ada waktu. Tidak ada waktu seperti pekerjaan-pekerjaan yang lain begitu, ya. Kalau mungkin lembaga lain bekerjanya ya paling maksimal jam 4, setelah itu
mungkin banyaknya istirahat. Tapi kalau kita masuk ke tahapan-tahapan seperti itu, tidak ada lagi, ya kita bekerja sekali lagi kapanpun, jam berapapun harus siap, ya harus standby. Makanya kawan-kawan itu kalau sudah tahapan itu mukanya merah, ya kemudian Kelelahan. mukanya kusut, matanya merah, mukanya kusut begitu ya, rambutnya acak-acakan ya. Kalau kalian mungkin ya belum, yang pegawai-pegawai baru mungkin belum begitu mengalami ya. Tapi kalau yang pegawai-pegawai yang lama itu sudah sangat familiar dengan tahapan-tahapan pemilu maupun pilkada ya, luar biasa. Jadi ya kalau kita ingin merasakan pekerjaan yang sesungguhnya itu adalah di tahapan-tahapan pemilu maupun pilkada. Jadi eh, kita betul-betul ya apa ya, dituntut bekerja maksimal ya, maksimal, kemudian sesuai aturan, kemudian juga tepat waktu. Nggak boleh kita itu leha-leha ya. Kalau targetnya besok ya gimana, hari ini sampai jam 23.59 itu kan harus selesai. Tidak boleh lepas dari itu. Kalau udah lepas dari itu berarti pelanggaran. Itu karena kita ditarget ya, ada target waktu. Jadi misalnya targetnya tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, di batas-batas akhir itu biasanya mati-matian kita harus selesaikan. Apapun yang terjadi, pokoknya yang penting harus selesai, tapi juga tidak melanggar aturan. Artinya selesainya itu bukan pekerjaan yang sembrono, tapi memang pekerjaan yang sesuai dengan aturan main yang berlaku. Begitu. Setelah kepemiluan berjalan sesuai dengan tanggal, biasanya ada evaluasi lagi kah untuk pembenahan atau misalkan memperbaiki kesalahan yang ada di kepemiluan yang sudah berjalan? Terus biasanya rentan waktu berapa lama sampai tahapan kepemiluan sampai penghitungan suara itu berakhir, Pak? Dalam setiap pelaksanaan pemilu dan pilkada setelah selesai pasti ada evaluasi. Evaluasi secara menyeluruh ya. Secara menyeluruh itu tidak hanya logistik, tapi juga divisi-divisi lain atau pekerjaan-pekerjaan lain selain logistik, kita evaluasi semuanya. Apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi yang belum sempurna. Memang tidak ada pekerjaan yang sempurna ya, tapi minimal mendekati kesempurnaan itu. Sehingga harapannya dari pemilu ke pemilu itu selalu lebih baik. Karena apa? Karena kita sudah punya pengalaman, kita punya pegangan ya untuk melakukan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, ini menjadi tolak ukur ya bagi suksesnya penyelenggaraan pemilu. Dan kalau di pemilu 2019 itu ada kendala ya, kendala di situng ya dulu ya, di situng ya dulu ya, rekap di sistem informasi penghitungan suara ya. Nah, itu dulu kendalanya di jaringan, sehingga manual itu sudah selesai, tapi yang pakai aplikasi itu sampai berbulan-bulan belum selesai-selesai. Ya, nah beda di 2024. 2024 alhamdulillah ya, tepat waktu. Jadi informasi perolehan suara ya melalui aplikasi situng ya, Sirekap ya, maaf Sirekap saya. Sirekap itu alhamdulillah ya tepat waktu. Pilkada kemarin juga tepat waktu, sehingga ya jam 18 ya sampai jam 19 itu sudah tahu kita hasil siapa pemenangnya, walaupun kita belum bisa untuk mengumumkan. Karena itu kan ada tahapan-tahapannya. Nah, kapan kita melakukan penghitungan rekap ya, karena rekap itu kan bertahap. Rekap di tingkat TPS, kemudian rekap di tingkat kecamatan. Kalau dulu ada PPS, kalau sekarang sudah nggak ada lagi. Dan rekap di tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat. Nah, Serekap alhamdulillah ya di pemilu dan pilkada 2024 itu sangat luar biasa ya, sehingga mampu memberikan informasi yang cepat terhadap
hasil penghitungan suara di TPS yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat, bahkan di provinsi dan bahkan di seluruh Indonesia. Itu luar biasa cepat ya. Nah, kalau terkait dengan evaluasi itu biasanya dilakukan secara berjenjang juga ya. Mungkin PPK melakukan evaluasi bersama dengan kawan-kawan PPS. Nah, kita melakukan evaluasi bersama kawan-kawan PPK ya. Kemudian di provinsi melakukan evaluasi bersama-sama KPU Kabupaten Kota. Dan akhirnya juga melakukan evaluasi di KPU RI yang melibatkan KPU provinsi dan juga termasuk KPU Kabupaten Kota. Nah, itu secara berjenjang begitu ya. Nah, tentu hasil evaluasi sekali lagi akan menjadi acuan atau pijakan untuk melakukan perbaikan di pemilu maupun pilkada berikutnya. Begitu. Dari persiapan logistik yang ada itu ada perbedaan antara pemilu dan pilkada untuk misalkan bilik suaranya beda nama kah atau misalkan atau perbedaan apa gitu atau Oh ya, sama aja? pemilu dan pilkada tentu berbeda ya. Di pemilu itu kita mengelola logistik lebih banyak dibanding pilkada. Karena pemilihan di pemilu itu ada 5 pemilihan. Ya, baik itu presiden, wakil presiden, kemudian DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan DPD. Jadi ada 5 jenis pemilihan yang kita kelola secara bersama-sama, dan tentu pemilihnya juga dibatasi. Ya, kalau di pemilu itu maksimal hanya 300 pemilih di setiap TPS. Tetapi di pilkada atau di pemilihan kepala daerah itu hanya 300 saja. Maaf, 600 ya. 600. Jadi apa ya? Sehingga jumlah TPS-nya antara pemilu dan pilkada itu sangat jauh berbeda. Kalau kita di pemilu kemarin kita mencapai berapa ribu, itu saya lupa itu jumlahnya. Pokoknya sekitar 4 ribuan ya. 800 ya, 814 ya. 814 TPS kalau untuk di pemilu. Kemudian di pilkadanya itu 400 sekian ya. 400 sekian. Jadi hampir separuh dari pemilu untuk di pilkada. Sehingga memang dalam pengelolaan logistiknya di pilkada itu menurut saya ya enjoy saja. Tidak begitu ribet, tidak begitu rumit dibandingkan pemilu. Kalau pemilu itu udah pasti rumit ya. Karena 5 pemilihan itu biasanya kekeliruan kawan-kawan KPPS itu pada saat mereka melakukan salinan, memasukkan di salinan ya. Nah, pelaksanaannya itu sampai hari berikutnya ya. Jadi pelaksanaan rekapitulasi atau merekap memasukkan di salinan ya, itu sampai siang atau pagi atau siang di hari berikutnya. Alhamdulillah KPU memberikan perpanjangan ya waktu untuk pelaksanaan penghitungan dan rekap di tingkat TPS. Ya, karena pada dasarnya kan pemilu itu hanya dilakukan dalam 1 hari ya. 1 hari. Itulah pemilu kita. Pemilu kita itu dengan jumlah pemilih 200 juta lebih dilaksanakan hanya dalam 1 hari ya. Beda dengan pemilu-pemilu di negara-negara maju sekalipun ya, itu mereka tidak 1 hari ya, berhari-hari, bahkan ada yang sampai 1 bulan. Nah, kita di Indonesia karena sistemnya luber itu kan langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sehingga pemilu kita itu hanya dilakukan dalam waktu 1 hari yang melibatkan jutaan petugas ya, terutama untuk KPPS-nya.
Gitu. Tadi kan disebutkan ada sekitar dibatasi 300 sampai 600 ya. Kenapa dibatasi pemilihnya 300 sampai 600? Itu untuk pilkada ya, yang 600 itu untuk pilkada. Kalau untuk pemilu itu hanya 300. Ya 300 itu karena tadi ya di pemilu itu kita ada 5 pemilihan. Kalau misalnya kita sampai 600 akan lebih gitu ya, itu kesulitan di dalam rekapitulasinya, penghitungan maupun di salinan. 300 saja sudah tadi saya katakan harus menambah waktu 1 hari lagi, apalagi kalau sampai lebih dari 300 ya. Nah, beda dengan pilkada. Kalau pilkada itu kan hanya pemilihan bupati dan gubernur. Jadi hanya 2 jenis pemilihan saja. Tentu ini sangat mudah bagi kawan-kawan KPPS untuk melakukan rekap maupun membuat salinan di formulir yang sudah disiapkan. Itu yang kenapa di pemilu itu dibatasi jumlahnya hanya 300 maksimal dan pilkada lebih banyak ya, itu pertimbangannya, kerumitannya itu. Dari 2 periode berjalan dengan 2 pemilihan yang sudah dijalankan, ada kisah paling menarik berkesan selama pendistribusian logistik? Oh iya, pengalaman 2019 yang menurut saya luar biasa. Jadi pada saat kita distribusi ke mana ini, ke Kota Waringin saat itu ya. Jadi Kota Waringin itu kan jalannya saat itu ya luar biasa tuh, jelek ya, kayak bubur jalannya. Jadi pada saat logistik kembali itu kan dikawal oleh polisi itu. Nah kemudian ada kalau tidak salah iring-iringan 7 atau 8 truk ya, karena jalannya kondisi kayak bubur begitu, sehingga ada salah satu truk yang begitu patwalnya itu berhenti cuci mobil begitu ya. Nah, jadi pada saat melakukan pengereman itu yang di belakang dari yang yang kedua ya, yang ketiga itu remnya blong ya, karena sehingga terjadi tabrakan yang menyebabkan supirnya itu kakinya remuk ya, kakinya remuk. Pada saat itu masuk ke dalam rumah sakit dan diamputasi. Nah, tentu KPU dalam hal ini tidak tidak hanya diam. Artinya kami berusaha waktu itu sama-sama Pak Hairul waktu sekretaris berinisiatif kami untuk membantu supir tersebut ya, karena biayanya besar ya, sehingga kita bantu saat itu untuk pelaksanaan amputasi. Nah itu pengalaman menurut saya yang sangat menyedihkan ya, saya sampai terpukul itu ya, sampai terpukul. Belum logistik yang lain. Nah daerah-daerah yang sulit itu kan misalnya di Kumai itu ada 2 sampai 3 desa ya, 3 desa yang menyeberang laut, terutama di Sungai Cabang dan Teluk Pulai. Kemudian yang terpencil berikutnya adalah daerah Pangkut atau Aruta. Ini kondisi jalannya juga sangat luar biasa. Cuman alhamdulillahnya kawan-kawan di sana itu terbantu dengan mobil-mobil yang mobil-mobil double kabin yang diperbantukan oleh perusahaan. Jadi alhamdulillah ya, berkat koordinasi kita yang baik dengan pihak perusahaan, dengan pihak camat, kepolisian yang ada di sana, semuanya bisa teratasi dengan baik. Mereka dengan sukarela membantu pelaksanaan distribusi logistik sampai ke sampai ke TPS-TPS yang ada di seluruh Aruta atau Pangkut ya. Gitu. Pertanyaan terakhir nih Pak, mungkin teman-teman di rumah penasaran banget. Komisioner itu syarat untuk daftarnya apa Pak? Oh ya, syarat untuk daftar komisioner itu yang pertama
dia harus berusia 30 tahun untuk di kabupaten kota ya, minimal 30 tahun. Yang kedua, minimal punya pendidikan SMA sederajat. Kemudian tentu syarat-syarat khusus lainnya diantaranya ya tidak pernah dihukum ya, tidak pernah sangkut kasus pidana. Kemudian tentu harus menjalani seleksi ya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Syarat-syarat lain saya pikir ya banyak gitu ya, itu ada setia kepada Pancasila dan seterusnya itu ya, kemudian berbadan sehat jasmani rohani, apalagi ya, itu banyak lah syarat-syaratnya. Tapi yang paling penting itu yang pertama tadi umur ya, minimal 30 tahun. Yang kedua pendidikan minimal SMA sederajat, sehat jasmani dan rohani. Ya, tidak pernah dihukum, itu aja ya, yang paling pokok itu begitu ya. Ya, tidak ya, sebagai pengurus parpol ya. Jadi minimal 5 tahun. Jadi dia tidak menjadi pengurus partai politik atau tidak mencaleg begitu ya. Minimal 5 tahun. Kalau sebelum 5 tahun maka itu dia gugur di seleksi berkasnya ya, begitu. Nah, kalau kawan-kawan misalnya nanti tertarik ya, sudah berusia 30 tahun, kemudian memenuhi syarat-syarat itu silakan. Dan ini tentu nanti akan diumumkan secara terbuka ya kepada seluruh masyarakat supaya bisa mendaftar menjadi komisioner KPU, terutama untuk KPU Kabupaten Kota-Waringin Barat. Memang KPU Kota-Waringin Barat ini kan punya sejarah kelam di dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan pilkada ya di tahun 2010. Makanya Kobar itu alhamdulillah di pemilu 2024, di pilkada 2024 infonya catatan merah itu sudah menjadi hijau ya. Ini berkat usaha kita bersama ya, menyelenggarakan pemilu dan pilkada dengan baik, dengan benar ya, tidak neko-neko. Artinya kita dianggap sukses di dalam menyelenggarakan itu, sehingga tidak ada gejolak, tidak ada tuntutan hukum bahkan ya, tidak sampai ke MK. Artinya semua pihak menerima hasilnya. Nah, ini menurut kita, menurut kami, menurut saya sendiri itu sangat luar biasa ya, sangat luar biasa selama saya di 2 periode di KPU Kabupaten Kota-Waringin Barat itu. Terima kasih ya Pak atas waktunya, terima kasih Ya, sama-sama, atas Baliska. pembelajarannya, cerita-cerita Sama-sama, menariknya ya. untuk Mudah-mudahan semua teman-teman. kita dalam keadaan sehat. Iya, semoga kita ada kesempatan untuk ketemu lagi di sesi lain dengan Iya, tema yang berbeda mau ya silakan. Pak. Silakan. Halo teman pemilih, sekian untuk sesi kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ayo memilih, tada sega.